Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nursaidah, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Jember, Jawa Timur. Hari ini saya akan mempersembahkan koneksi antar materi modul 1.1a.8, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. 3 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Tiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Murid adalah seseorang yang dapat mengikuti apa yang diperintahkan guru. Peserta didik dikatakan telah belajar jika mereka bisa mengerjakan soal penilaian harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun, sesuai dengan kompetensi dasar yang tertera di kurikulum, serta nilainya mampu melampaui KKM. Kegiatan belajar selalu dilaksanakan di dalam kelas, memberikan tugas yang seragam tanpa mempertimbangkan keragaman potensi peserta didik. Pemberian sanksi atau hukuman kepada peserta didik dapat mengubah perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Pembelajaran berpusat pada guru. Dalam pembelajaran di kelas terfokus pada penyelesaian materi sesuai dengan kurikulum. Dalam penilaian lebih mengutamakan penilaian pengetahuan. Semua murid dapat mengikuti cara belajar guru dengan cara memperhatikan penjelasan guru dan rajin berlatih. Tugas guru adalah mentransfer ilmu yang dimiliki padamu. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang pertama, saya menyadari setelah mempelajari modul ini, setiap anak memiliki kodrat alam, sehingga setiap anak itu unik dan memiliki karakteristik yang berbeda. Murid memiliki bakat sendiri sebagai objek dalam pembelajaran. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam sesuai dengan kodrat zamannya. Murid sebagai subjek pembelajaran, merekalah sebagai pemegang kendali pembelajaran. Pendidik harus memfasilitasi belajar murid agar dapat menjadi manusia seutuhnya. Tugas seorang pendidik adalah menuntunnya agar ia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zamannya. Tugas guru yang sebenarnya adalah membuat murid memahami pentingnya materi yang dipelajari, membantu murid mengidentifikasi manfaatnya bagi diri sendiri dan mampu menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pembelajaran yang penting bukan penyelesaian materi dan ketuntasan belajar, namun bagaimana anak mengembangkan minatnya sesuai kodrat alam dan zaman. Dalam pembelajaran, kita dapat menciptakan pembelajaran yang menuntun murid menjadi manusia seutuhnya dan berbudaya. Dalam menilai, kita tidak boleh menilai pengetahuan saja, akan tetapi juga harus menilai sikap pribadi, sikap sosial, dan keterampilan. Karena ketiga penilaian ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan untuk menentukan keberhasilan murid. Saya akan menerapkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan cara membuat kesepakatan bersama sebelum pembelajaran, menampung segala masukan dari murid, menjadikan murid sebagai subjek pembelajaran. Saya akan menuntun dan mengarahkan mereka untuk
untuk menemukan dan mengembangkan potensi pada diri mereka. Dan saya akan banyak memberikan kesempatan pada murid untuk melakukan aktivitas pembelajaran, sehingga murid bisa menemukan konsep dan keterampilan mereka sendiri. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, menerapkan merdeka belajar dan mengaitkan dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Tidak menuntut anak, akan tetapi menuntun anak. Strategi pembelajaran akan saya rancang dengan berbagai model dan metode yang variatif sesuai kodrat alam dan zaman. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara melalui modul 1.1 Refleksi Filosofis Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Konsep-konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Pengajaran ternyata tidak sama dengan pendidikan. Pengajaran itu merupakan salah satu bagian dari pendidikan. Maksudnya, pengajaran itu tidak lain adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah untuk hidup anak-anak, baik lahir maupun batin. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksudnya, pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Apa yang merubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Hidup tumbuhnya anak terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai kaum pendidik. Anak-anak adalah makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan-kekuatan kodrat itu, agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya itu dalam menuntun kita dapat mengibaratkan diri kita sebagai petani dan anak-anak yang kita didik sebagai benih. Misalnya benih padi, kita sebagai pendidik hanya dapat menuntun tumbuhnya padi tersebut. Kita dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Tetapi kita tidak dapat mengganti kodratnya padi. Sebagai pendidik, kita harus terbuka, namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Pada dasarnya, anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa, tetapi anak sudah membawa kekuatan atau kodratnya, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam anak berbeda-beda. Kodrat alam anak yang tinggal di pegunungan akan beda kodratnya dengan anak yang tinggal di pesisir pantai. Mereka akan memiliki potensi, bakat, dan minat yang berbeda. Maka kita harus menyadari bahwa setiap anak itu beragam dan mempunyai keunikan sendiri-sendiri. Sedangkan kodrat zaman berhubungan dengan zaman yang dialami oleh peserta didik pada saat pengajaran atau pendidikan berlangsung. Untuk itu, pendidikan saat ini, para pendidik harus menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21. Menurut Ki Hajar Dewantara, ada 3 prinsip untuk melakukan perubahan atau sharing. Sering disebut 3 asas trikon, di antaranya yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas maksudnya adalah ketika belajar kita harus berkelanjutan. Kita tidak boleh melupakan budaya dan sejarah dalam melakukan perubahan.
Konvergensi maksudnya adalah pendidikan harus memanusiakan manusia dan memperkuat nilai kemanusiaan kita. Dan yang terakhir adalah konsentris, maksudnya adalah pendidikan harus menghargai keberagaman dan memerdekakan pembelajaran. Tujuan pendidikan utama yang digagas Ki Hajar Dewantara adalah bagaimana pendidikan mampu membuat anak memiliki budi pekerti yang baik. Budi pekerti atau watak diartikan sebagai bulatnya jiwa manusia. Orang yang mempunyai kecerdasan budi pekerti akan senantiasa memikirkan dan merasa serta memakai ukuran, timbangan, dan dasar-dasar yang pasti dan tepat. Watak atau budi pekerti bersifat tetap dan pasti pada setiap manusia, sehingga kita dapat dengan mudah membedakan orang yang satu dengan orang lainnya. Budi pekerti, watak atau karakter merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga. Melalui pendidikan, saya dan kita semua berharap bahwa anak-anak murid kita nantinya bisa bertumbuh menjadi sebaik-baiknya manusia yang memiliki adab dan budi pekerti. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Melakukan identifikasi terhadap kemampuan untuk memperoleh pemahaman tentang tuntunan, bakat, minat, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik, menerapkan sistem AMONG dalam kegiatan pembelajaran. Pembelajaran berpusat pada anak dengan selalu memperhatikan kodrat keadaan anak, kodrat alam, dan kodrat zaman. Menjadi teladan, memotivasi, dan memberi semangat pada anak. Mendesain pembelajaran yang menyenangkan dengan sekali-kali melakukan Selanjutnya, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Pertama, saya harus mengubah mindset saya yang tadinya berpikir bahwa anak itu adalah selembar kertas kosong yang tidak atau belum tahu apa-apa. Saya harus meyakinkan diri saya bahwa setiap anak lahir sudah lengkap dengan potensinya masing-masing. Meskipun masih terlihat samar, saya harus peka, membaca dan mengenali setiap potensi anak yang saya didik, agar pengajaran dan pendidikan yang saya berikan nantinya, baik metode maupun bahan ajar, bisa betul-betul menggali potensi anak seoptimal mungkin. Kedua, saya mencoba menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Hal ini sejalan dengan kodrat anak yang senang bermain. Kita bisa mengkolaborasikan asyiknya permainan ke dalam kegiatan pembelajaran, misalnya dengan melakukan permainan tebak kata ketika pembelajaran berlangsung. Ketiga, saya harus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak, memberikan ruang, kesempatan, dan fasilitas seluas-luasnya agar anak mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya sebagai pendidik menempatkan diri saya sebagai fasilitator yang menuntun anak agar ia mampu mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Di akhir pembelajaran penting bagi saya untuk memberikan penguatan terhadap materi-materi konseptual agar anak tidak mengalami miskonsepsi. Selain itu, melalui pembelajaran yang berpusat pada anak, saya berharap bisa mengasah keterampilan abad 21 mereka. Keempat, sebagai wujud dari tujuan pendidikan yang utama, yaitu lahirnya anak yang tidak hanya kompeten dari segi akademis, tetapi juga berbudi pekerti yang baik. Saya sebagai guru, selain memberikan wejangan, harus bisa juga memberikan teladan yang baik. Jadi, anak tidak hanya melakukan apa yang saya katakan, tapi harapannya anak mampu meneladani perilaku-perilaku baik yang saya contohkan. Selain sebagai upaya memotivasi anak,
agar berbudi pekerti baik. Ini juga bisa jadi tantangan untuk saya, bagaimana caranya agar saya bisa konsisten memberikan keteladanan yang baik. Guru sebagai sosok yang digugu dan ditiru. Yang terakhir, saya berharap saya bisa memaknai semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sung Tulodo. Dari atas, saya bisa memberikan teladan bagi setiap anak didik saya. Ing Madyo Mangunkarso, di tengah, saya bisa jadi teman yang memberikan semangat. Serta Tuturi Handayani, dari belakang, saya bisa memberikan dorongan moral serta semangat belajar. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pendidikan dan Pengajaran. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberikan ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara tahun 2009, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha, persiapan, dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Pendidikan dan pengajaran. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Pendidikan sebagai tuntunan. Pendidikan merupakan sebuah proses menuntun. Seseorang guru harus bisa menjadi sosok yang dapat digugu dan ditiru. Maksud dari digugu dan ditiru adalah bahwa seorang guru harus bisa memenuhi dua kata tersebut, yakni pertama, digugu, yang artinya bahwa perkataannya harus bisa dijadikan panutan dan dapat dipertanggungjawabkan, dan kedua, ditiru, berarti diikuti dan diteladani dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, gurulah yang menjadi model yang hidup yang dijadikan pedoman oleh anak. Andai kata anak tidak baik dasarnya, tentu anak tersebut perlu mendapatkan tuntunan agar semakin baik budi pekertinya. Karena jika anak yang dasar jiwanya tidak baik, tidak mendapat tuntunan pendidikan, tentu anak tersebut akan mudah menjadi orang jahat. Sedangkan anak yang sudah baik dasarnya juga tetap memerlukan tuntunan agar ia bisa mendapatkan kecerdasan yang lebih baik dan wawasan yang lebih luas. Jadi, pada dasarnya tujuan menuntun ini adalah agar anak dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Adanya kodrat alam dan kodrat zaman. Dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman, di mana kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dalam melakukan kegiatan yang terpadu, selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai kehidupan pribadinya, jangan sampai terlepas dari segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi, dan wirama, yakni cara mewujudkannya, hidup dan penghidupannya seperti itu, selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang layak dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Ki
Hajar Dewantara juga mengingatkan pendidik bahwa pendidikan anak sejatinya menuntun anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zamannya. Jika melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad ke-21 dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Guru diibaratkan sebagai seorang petani. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih budaya dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai. Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka biji jagung adalah bibit jagung yang kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai adalah bibit berkualitas baik, namun tumbuh di lahan yang gersang dan tidak mendapatkan pengairan dan cahaya matahari serta tangan dingin Pak Tani, maka biji jagung itu mungkin tumbuh namun tidak akan normal. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan, dan kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta, kognitif, karsa, afektif sehingga menciptakan karya psikomotor. Lebih lanjut, Ki Hajar Dewantara menjelaskan keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter. Baik sebagai anak, keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak-anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti, pembentukan watak individual. Keluarga juga merupakan ekosistem kecil untuk mempersiapkan hidup anak dalam bermasyarakat dibanding dengan institusi pendidikan lainnya. Budi pekerti merupakan keselarasan, keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak melalui kesadaran akan diri, baik tentang kekuatan dirinya sendiri, kemudian mengelola diri bahwa ia mampu memiliki kesadaran sosial, tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga membuat sebuah keputusan yang bertanggung jawab dalam memerdekakan dan kemerdekaan orang lain. Budi pekerti melatih anak untuk memiliki kesadaran diri yang utuh untuk menjadi dirinya dan kemerdekaan orang lain. Berhamba pada anak, pendidikan yang menghamba pada anak menekankan pada minat, kebutuhan, dan kemampuan individu, menghadirkan model dan metode belajar